Shalom, Bapak Ibu, pemirsa yang kami kasihi dimanapun berada. Kita bersuka cita dan dapat bertemu kembali dalam lanjutan rekaman diskusi sekolah sahabat kita, di mana pada minggu ini kita sudah tiba kepada pelajaran yang ke-8 dengan judul Misi kepada yang membutuhkan. Pemirsa yang kami kasihi, siaran ini kami sampaikan dari studio Voice of Seven, kantor Conference Jawa Kawasan Timur, Jalan Tanjung Anom nomor 7, Surabaya. Dan kami sangat senang bila mana para pemirsa, Bapak Ibu semuanya rindu untuk dilayani. Apakah dengan didoakan, belajar Alkitab atau diskusi, dapat menghubungi nomor WA yang ada di bawah layar televisi atau layar gadget kita, dan tim kami akan dengan senang hati untuk dapat melayani Bapak Ibu pemirsa semuanya. Siaran ini terselenggara atas kerjasama dari Departemen Komunikasi dan Departemen Sekolah Sahabat Conference Jawa Kawasan Timur. Pemirsa yang kami kasihi, kita puji Tuhan, pada pembahasan kali ini dua hamba Tuhan yang sudah kami undang untuk dapat menyimpulkan pelajaran kita. Pelajaran yang ke-8 adalah yang pertama, yang ada di sebelah kiri saya. Beliau adalah Pendeta Meki Lampasiang, Direktur Penerbitan dan Pemuda Advent Conference Jawa Kawasan Timur. Shalom Pendeta. Shalom. Tuhan berkati. Dan yang di sebelah kanan saya, narasumber kita yang kedua adalah Pendeta Susilo Mundri Harto. Beliau adalah Direktur Pendidikan Conference Jawa Kawasan Timur. Shalom Pendeta. Shalom, selamat. Dan saya sendiri Pendeta Victor Sinuhaji, Direktur Sekolah Sahabat dan Pelayanan Perorangan Conference Jawa Kawasan Timur. Pelajaran kita untuk minggu ini adalah pelajaran ke-8, Misi kepada yang membutuhkan. Mari kita sama-sama belajar dan kita akan awali dengan doa. Pendeta Meki pimpin kita dalam doa. Oke, mari kita satu dalam doa. Kami mohon hikmat dan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu ketika kami akan belajar firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Tuntunan Tuhan akan boleh menjadi bagian kami, bahkan semua pemirsa yang mengikuti siaran ini diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Pelajaran ke-8 untuk minggu ini adalah judulnya Misi kepada yang membutuhkan. Dan ayat untuk pelajaran kita diambil dari Matius 25 ayatnya yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Pemirsa, Bapak Ibu semuanya, pelajaran sekolah sahabat kita yang menekankan bagaimana kita menyampaikan misi kepada mereka yang membutuhkan. Dalam hidup ini, kadang-kadang kita memerlukan pertolongan orang lain, dan kadang juga orang memerlukan pertolongan kita. Ada orang yang punya uang, tapi mungkin dia perlu perhatian. Ada orang yang mungkin punya uang, tapi mungkin dia tidak punya teman, dan berbagai macam yang orang-orang di sekitar kita mereka membutuhkan, dan kita mungkin bisa membantu atau menolong mereka dalam situasi apapun. Jadi untuk meringkaskan akan pelajaran sekolah sahabat kita, pertama Pendeta Meki akan memberikan ringkasan dari pelajaran sekolah sahabat kita. Silahkan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Sinuhaji. Untuk bagian awal dari pelajaran kita untuk kali ini berbicara tentang misi kepada yang membutuhkan. Kita kenal ada yang disebut visi, ada juga yang disebut sebagai misi. Visi itu adalah tujuan, sementara misi itu adalah langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Nah, dalam pelajaran kita ini, kira-kira langkah-langkah atau misi apa saja yang harus kita lakukan untuk
bisa menolong, memenuhi orang-orang yang membutuhkan. Nah, di bagian awal ini, saya memulai dengan sebuah ayat firman Tuhan dalam Kisah 20 ayat 35. Bagian yang terpenting yang saya garis bawahi adalah perkataan Tuhan Yesus yang dikutip, lebih baik memberi daripada menerima. Di dalam bahasa Inggris disebutkan demikian, it is more blessed to give than to receive. Jadi kata blessed ini diartikan lebih diberkati, lebih berbahagia, lebih baik. Jadi ketika kita dipercayakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang, maka ada kebahagiaan tersendiri. Ada berkat yang lebih, sukacita yang lebih dirasakan saat kita menjadi sarana Tuhan untuk memenuhi kebutuhan orang. Betapa senangnya orang ketika kebutuhannya dipenuhi, kan? Tetapi jauh lebih baik, jauh lebih diberkati, jauh lebih senang dan berbahagia saat memberi. Nah, pelajaran kita ini adalah bagaimana kita menjadi sarana Tuhan, bukan hanya menolong orang lain yang membutuhkan, tetapi kita sementara menolong diri kita sendiri. Karena saat kita memenuhi keperluan orang, di waktu yang sama, kepenuhan kebahagiaan itu pun ada di dalam diri kita. Nah, berbicara tentang pelajaran awal ini adalah berbicara tentang kesembuhan. Bagaimana orang ini dibawa kepada Yesus dan akhirnya disembuhkan. Dr. Lukas, karena tema yang diangkat di pelajaran bagian awal ini adalah Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Lukas adalah seorang dokter dan dia mau berbicara bahwa untuk memenuhi kebutuhan orang ini tidak dapat dipenuhi secara ilmiah, ilmu kedokteran. Kenapa? Ini orang lumpuh. Yesus hanya menjamah dan mengatakan sembuh dan dia sembuh. Tidak ada dalam dunia ilmiah kedokteran hanya katakan kau sembuh kemudian sembuh. Orang yang lumpuh hanya dikatakan lumpuh engkau sembuh, sembuh tidak. Harus ada terapinya, harus ada obatnya dan lain sebagainya. Dan Dr. Lukas mau berbicara bahwa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang itu datangnya dari Tuhan. Kita hanyalah sarana. Kita lihat di sini dicatat bahwa ada beberapa orang yang membawa orang lumpuh kepada Yesus. Tetapi ketika mereka mau menuju ke sana, tempat itu begitu padat sehingga mereka tidak bisa untuk masuk ke dalamnya. Dan coba kita perhatikan, ketika kita mau menolong orang, itu tidak akan berjalan mulus, tidak selamanya mulus. Ketika kita gambarkan umat-umat Tuhan, beberapa orang ini berusaha untuk menolong orang yang lumpuh ini, dan yang ini kita harus garis bawahi, yang hanya dapat memenuhi kebutuhan orang itu adalah Yesus. Kita adalah sarana. Nah, coba kita perhatikan di sini bahwa ketika mereka mendapatkan hambatan, mereka tidak berhenti di situ. Jadi untuk menolong orang, memenuhi kebutuhan orang, itu tidak mudah. Ada rintangan, ada hambatan, dan Tuhan memberikan petunjuk kepada mereka. Mereka membuka atap rumah, kemudian mereka menurunkan pasien atau orang lumpuh itu dan disembuhkan. Kita lihat di sini, untuk memenuhi keperluan orang butuh kerjasama. Bayangkan kalau diturunkan dari atap hanya satu orang itu mengalami kesulitan, tetapi beberapa orang yang membuka atap kemudian menyiapkan tali untuk menurunkan, dan singkat cerita orang ini disembuhkan. Nah, penyembuhan dengan cara yang ajaib ini tidak dapat diukur dengan ilmu medis. Dan hanya Yesus yang mampu dan sanggup untuk melakukannya.
pelajaran yang berikut, Pendeta Sino Haji, berbicara tentang bagaimana kita mau memenuhi keperluan mereka, orang-orang yang membutuhkan itu, hanya dengan metode Kristus. Hanya dengan cara Kristus, bukan dengan cara manusia. Tidak. Hanya metode Kristus saja. Dan disebutkan di sini, inilah yang disebut misi atau langkah-langkah. Misi bagi orang yang membutuhkan. Nah, misi itu ada 5. Dan inilah metode Kristus itu. Yang pertama dibicarakan adalah bagaimana metode Yesus ini, Kristus saja yang akan memberikan keberhasilan dalam menjangkau manusia. Jadi Kristus saja. Dan kemudian yang berikut, poin yang pertama adalah bagaimana kita bisa memenuhi keperluan mereka kalau kita tidak bergaul. Kita harus bergaul dengan mereka, kita harus kenal dengan mereka. Itulah sebabnya langkah pertama untuk memenuhi kebutuhan orang yang sangat membutuhkan adalah kita harus berbaur, kita harus bergaul dengan mereka. Kemudian yang berikutnya, sesudah kita kenal, maka dengan tulus, dengan cinta Kristus, kita menunjukkan rasa simpati kita kepada mereka. Simpati berarti benar-benar kita turut ikut merasakan keadaannya. Sesudah kita bersimpati, maka poin yang ketiga adalah kita memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka itu kita penuhi atas berkat dari Tuhan, atau kita menjadi sarana dan orang lain yang akan menolong melalui informasi dari kita. Itu poin yang ketiga, langkah yang ketiga. Langkah yang keempat adalah bagaimana kita memenangkan kepercayaan mereka kepada kita. Ada istilah katakan begini, orang itu yang bisa dipegang adalah kata-katanya. Jadi kalau ketika kita berbicara, maka kata-kata itu dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi lebih dari itu. Berarti lebih kepada tindakan. Seberapa jauh orang percaya kepada kita? Seberapa jauh orang merasakan bahwa, oh, Pendeta Meki, Pendeta Susilo, Pendeta Sino Haji dapat dipercaya. Maka benar-benar kita akan digunakan oleh Tuhan. Lalu poin yang terakhir adalah memenangkan kepercayaan mereka, lalu ikutlah aku. Jadi bagaimana kita menuntun orang-orang itu kepada kebutuhan yang terutama. Memang ada kebutuhan fisik di sini, kebutuhan mental, kebutuhan sosial, tetapi kebutuhan yang paling mendasar dan paling diprioritaskan adalah kebutuhan secara rohani. Dan ketika kita memenuhi, mengikuti langkah-langkah ini, maka pada akhirnya orang itu akan menjadi pengikut Yesus. Kemudian yang bagian terakhir untuk pelajaran ini dari saya ini adalah bagaimana sebagaimana Yesus disebutkan adalah sebagai seorang pengungsi. Begitu sulitnya menjadi pengungsi dan orang imigran, terasing, ya, jauh dari keluarga. Ya, saya dan Pendeta Sino Haji adalah orang asing di tanah Jawa ini. Jauh dari keluarga, ya, kecuali Pendeta Susilo. Tapi kami berdua ini adalah orang yang terasing, jauh dari sanak saudara, keluarga. Dan rasanya kalau ada orang-orang di tanah Jawa ini dekat, kita berinteraksi, rasanya seperti keluarga sendiri. Nah, bagaimana perasaan keluarga Yesus ketika dia terasing dan kurang ada orang yang memperhatikan dan lain sebagainya? Begitu sulit. Itulah sebabnya kita harus benar-benar memahami bahwa kita harus menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan, khususnya juga bagi orang-orang imigran dan juga para pengungsi. Saya pikir ini Pendeta Sino Haji untuk bagian awal pelajaran kita. Terima kasih Pendeta Meki. Sebelum ke Pendeta Susilo, ada satu ingin saya tanyakan. Apakah kita yang mau membantu itu harus menjadi seorang kaya
harus punya uang yang banyak atau bagaimana? Wow. Nah, karena saya nggak bisa membantu, saya nggak punya apa-apa. Iya. Apakah harus dengan harta saja? Bagaimana pendeta? Mungkin bisa tambahkan sedikit. Oke. Jadi ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Kapan kita akan membantu? Kapan kita akan menolong? Nanti saya menjadi orang yang kaya raya, punya banyak uang, punya banyak harta? Tidak. Apa yang ada pada kita, itulah yang kita lakukan. Jika hari ini kita punya waktu, berikanlah itu. Jika hari ini kita punya sejumlah rupiah, maka kita punya dana-dana khusus relatif dari setiap pribadi-pribadi untuk menjadi penolong bagi orang lain. Tidak tunggu sampai menjadi miliarder atau orang yang kaya raya, tetapi apa yang ada pada kita, kita menjadi saluran berkat surga bagi orang lain. Ya. Bahkan paling tidak berdoa ya. Paling tidak berdoa. Oke, Ya. terima kasih Ya. atas kesimpulan yang telah diberikan untuk bagian pertama daripada pelajaran kita. Pemirsa, kita akan mengikuti bagian yang kedua di mana Pendeta Susilo akan memberikan kesimpulan bagian kedua pelajaran kita tentang bagaimana misi kepada yang membutuhkan. Silahkan Pendeta Susilo. Baik, terima kasih. Jadi ini adalah bagaimana misi kepada yang membutuhkan dijabarkan lebih jauh kepada orang-orang yang tersakiti. Nah, ini contohnya kalau kita lihat di dalam Alkitab adalah wanita Samaria yang di tepi sumur Yakub itu. Ya, menurut orang Yahudi, orang Samaria itu sudah sebutan Samaria saja itu sudah satu ini ungkapan mereka itu orang-orang yang dianggap tidak layak bersama umat Allah, bahkan digolongkan orang-orang yang najis ya. Tetapi ketika sudah sukunya dikucilkan, ditambah lagi tentang kehidupan wanita Samaria ini yang sudah bersuami lebih dari bahkan sampai 5 menikah berulang kali. Jadi inilah kelompok yang tersakiti ya, tersingkirkan. Tetapi apa yang Yesus buat dengan orang ini? Yaitu Tuhan Yesus merobohkan tembok prasangka itu yang dibangun oleh para rabi-rabi Yahudi untuk tidak bergaul dengan mereka, yaitu dengan berhenti di sumur Yakub, di tempat orang Samaria itu ada. Dia membuka tali persahabatan dengan mereka ini, dan disinilah akhirnya terjadilah komunikasi dengan kelompok ini. Tanpa kita membuka tali komunikasi ini, bagaimana Tuhan Yesus bisa menjangkau orang-orang Samaria ini? Ya, makanya inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan misi Tuhan Yesus pernah disampaikan dalam khotbahnya dalam Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Nah, bicara dalam Alkitab, miskin itu ada dua pengertian. Pertama, miskin secara fisik, yaitu keadaan seperti janda itu, ya, yang tidak memiliki uang, tidak memiliki dana, ya. Lalu mereka bahkan memberikan persembahan dari kekurangannya. Dia kata kekurangannya itulah nafkahnya dan seluruh hidupnya. Ini miskin secara fisik, ya. Tetapi ada juga yang kedua adalah misi yang kedua yang Tuhan Yesus tolong adalah miskin secara rohani. Boleh saja dia kaya secara materi, tetapi orang-orang ini mereka membutuhkan penghiburan, mereka butuh kekuatan. Mungkin ada masalah, problema yang dihadapi yang tidak bisa diselesaikan dengan uang mereka. Kadang-kadang orang-orang ini juga harus menjadi sasaran, jadi jangkauan kita. Orang yang mudah untuk dijangkau, receptive people adalah orang-orang yang di dalam keadaan masalah. Nah, inilah dalam ilmu sosiologi. Orang-orang ini lebih mudah mengubah keyakinannya, mengubah teori dan doktrinnya pada waktu dalam keadaan bermasalah ini. Ya, inilah Tuhan ingin kita menjangkau mereka. Orang-orang itulah yang digambarkan ketika aku sakit, engkau melawat aku. Ketika aku dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Inilah orang-orang yang membutuhkan dukungan. Di saat itulah
ketika ada orang yang memberi perhatian, pada waktu itulah mereka ini akan mengatakan, inilah sahabat saya yang sebenarnya. Pada waktu aku susah, dia datang memberi aku penghiburan. Nah, ini menolong yang tersakiti ini adalah panggilan Allah kepada setiap kita. Ya, dikatakan Allah sedang memanggil kita untuk memenuhi kebutuhan dari semua orang. Walaupun kita tidak tahu kapan, bahkan apakah mereka nanti itu akan menerima Yesus atau tidak, layani mereka. Jangan kebaikan kita ini dibatasi oleh suatu pandangan, wah kalau dia tidak menerima kebenaran yang saya sampaikan, ya sudah, saya punya sikap akan berubah kepada dirinya. Itu tandanya kita tidak menampilkan karakter Kristus. Kita mencerminkan bahwa segala perbuatan baik kita itu hanya modus. Ya, kita baik hanya karena ada maunya. Tidak, itu yang harus kita tanamkan, bahwa kita menolong mereka karena kita memang seperti itu. Kehidupan dan karakter kita memang seperti itu. Walaupun nanti dia tidak interest dengan kebenaran yang kita tawarkan, tetapi itu tidak akan mengubah perilaku dan kebaikan kita kepada mereka itu. Ya. Oke, yang kedua, kasih yang lebih besar yang dimaksud di sini, memang kalau dilihat dalam Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tetapi kata sahabat ini, Kristus memberikan hidupnya untuk kita. Ya. Kasih lebih besar ini adalah skop yang jauh lebih lebar. Berbicara tidak hanya jangkauan kita kepada orang yang seiman, tapi bahkan orang-orang yang tidak seiman. Ya. Makanya diceritakan perilaku kita, jangan kita pilih kasih. Kita bertindak baik pada orang tertentu dan tidak baik pada orang lain. Biasanya diuji kebaikan kita itu. Kita kadang-kadang sopan dengan pimpinan kita dan kita semena-mena dengan bawahan kita. Disitulah sebenarnya ujian kebaikan. Dan di sini diceritakan tentang satu cerita seorang misioneri yang datang di tempat yang mayoritas Hindu atau Muslim. Mereka menolak para misioneri ini karena sering mereka ini tidak mau datang dalam undangan acara yang dibuat oleh umat Hindu ini. Kenapa? Karena mereka antipati, ya. Mereka menganggap mungkin ada batasan-batasan seperti Tuhan Yesus dibatasi oleh aturan-aturan agama Yahudi untuk berhubungan dengan orang Samaria, bahkan untuk semua orang Yahudi. Gantinya misioneri yang pertama ini, dia datang dalam undangan itu. Itu adalah membuka tali persahabatan, karena menurut saudara kita orang Hindu ini, mereka yang datang dalam undangan kita pada acara kita itu adalah akan datang membawa berkat, dan dia itu adalah seorang sahabat. Jadi inilah hubungan persahabatan untuk pada akhirnya setelah persahabatan terjalin seperti metode Tuhan Yesus itu, barulah kita bisa meningkatkan pada langkah yang berikutnya untuk mengenalkan dia kepada kebenaran. Ya, sebelum kita akan berkata ikutlah aku. Jadi langkah-langkah persahabatan ini mari kita buka. Jangan dibatasi oleh agama, oleh suku, oleh ras, oleh sentimen-sentimen kebangsaan yang menyebabkan kita bertindak tertutup dan tidak membuka diri kepada siapapun. Tidak ada salahnya kita mengucapkan hari raya pada umat agama lain. Ya. Kalau itu adalah metode, harap tujuan murni kita adalah untuk mengenalkan kasih dan kebenaran Kristus kepadanya. Jadi dalam pelajaran ini juga ditekankan, yaitu ketika Tuhan memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang lain di luar rumah kita, ia tidak bermaksud agar kita juga kurang kasih sayang kepada keluarga. Itulah karakter Kristus yang harus ditunjukkan. Tidak peduli kepada orang beriman atau tidak, orang itu akan simpati dengan ajaran kita atau tidak. Biarpun dia nanti tidak tertarik dengan kebenaran yang kita tawarkan, tetap kasih kebaikan itu harus dinyatakan kepada mereka. Inilah misi kita untuk orang-orang yang membutuhkan. Oke, Pendeta Susilo, saya ingin memberikan pertanyaan begini. Apakah kita menolong, dalam hal menolong itu, kita pergi ke satu tempat, kita bantu, pindah lagi ke sana, kita bantu, ke sana lagi kita bantu, atau mana lebih efektif? Di satu khusus tempat,
kita continue untuk menolong orang-orang yang membutuhkan di situ? Bagaimana kira-kira? Ya, memang kita ini yang disebut tadi ada visi dan misi. Visi adalah seperti yang disebutkan tadi tujuan, dan misi adalah langkah-langkah untuk mencapai tujuan itu. Kalau kita hanya melakukan seperti menabur jagung, lalu panen, lalu habis, lalu kita panen lagi, mungkin tidak efektif. Bukan itu metode yang dilakukan para pionir-pionir gereja kita. Mereka itu lakukan secara kontinu, terus menerus, ya, melalui membuka panti asuhan, ya, mereka kita bisa menolong mereka, ya, seperti para pionir kita membuka rumah sakit, di mana hasilnya tetap bisa dinikmati sampai sekarang. Bukan hanya untuk orang lain juga, bahkan untuk umat Tuhan pun dipelihara karena itu. Ya, jadi dalam membuat visi, ya, dan langkah-langkah mencapai itu harus diperhitungkan supaya kita memikirkan satu pekerjaan Tuhan yang berkelanjutan, yang tidak hanya sekali lalu habis, lalu dana dikumpulkan lagi, buat lagi, ya, itu bukan metode yang efektif, ya, bahkan akan membuang banyak energi dana kita. Tetapi kalau kita fokuskan dengan membentuk satu, misalnya proyek panti asuhan, ya, seperti yang dibuat, atau mungkin juga dengan metode-metode pelayanannya, seperti ada rumah sakit, ada klinik, ada berbagai lembaga pendidikan yang baik, dan itu akan menjadi sarana untuk terus melayani orang, tidak hanya sekali tapi terus menerus, tidak ada berhentinya. Itu akan sangat efektif membawa orang lain kepada Kristus. Jadi yang kontinuitas itu yang lebih efektif, ya, baik bagi mereka yang ditolong dan tentunya bagi mereka yang mau menolong orang tertentu. Karena begini, menolong ini kan tidak hanya berkorban untuk harta benda, tapi juga kenyamanan dan juga waktu, ya, Pendeta Meki, ya. Kita bisa punya uang, tapi kan kalau kita transfer saja itu kurang tepat sebenarnya. Jadi kita harus juga datang kepada mereka. Kita juga harus mungkin masuk ke rumah-rumah mereka yang tidak nyaman bagi sebagian orang, atau tempat tinggal mereka yang tidak nyaman bagi sebagian orang. Tapi tentunya kita harus melakukan hal demikian. Mungkin Pendeta Meki masih ada yang ingin ditambahkan? Ya, sebelum saya tutup nanti. Oke, bagian akhir ada dua hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, karena berbicara tentang misi kepada yang membutuhkan, tentunya goalnya, tujuannya adalah visi itu. Dan dalam pelajaran kita ini, visinya adalah pada akhirnya Yesus katakan, ikutlah aku. Atau kita akan katakan, kita giring dia, pada akhirnya dia menerima Yesus dan menjadi ahli waris kerajaan sorga. Nah, untuk pada akhirnya visi ini tercapai, itulah misi, langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, ketika itu tercapai, pada akhirnya goal, dalam Lukas 5 ayat 26 dikatakan di sana bahwa ketika pada akhirnya orang itu terselamatkan, orang-orang ini menjadi sarana untuk menjadi penolong bagi orang yang membutuhkan. Di ayat 26 dari Lukas pasal 5 disebutkan demikian, semua orang takjub dan memuliakan Allah. Jadi langkah-langkah yang kita buat menolong orang lain, kreditnya bukan untuk kita. Kreditnya bukan kepada siapa yang membawa, siapa yang menuntun, atau siapa yang bergaul, memenuhi kebutuhan dan sebagainya. Kreditnya adalah kepada Tuhan, kepada Yesus. Karena ketika hal itu terjadi, mereka semua menjadi takjub. Wow, luar biasa ini. Tetapi orang-orang itu bukanlah memuji-muji orang yang membawa orang lumpuh itu kepada Yesus, tetapi mereka kembalikan untuk memuliakan Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan dalam memenuhi, menjalankan misi bagi orang yang membutuhkan, kembalikan Tuhan yang dimuliakan. Oke. Jadi kalaupun kita melakukan kebaikan kepada orang lain, hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, betul. Pendeta Susilo, masih ada yang ingin disampaikan? Ya, hanya itulah panggilan kita, bahwa
setiap umat Allah dipanggil untuk terlibat dalam misi Allah. Karena mereka yang memberikan hati dan hidupnya dan talentanya untuk misi Allah, orang-orang itulah yang akan bertumbuh karakternya seperti Kristus. Amin. Hanya itulah cara untuk kita seperti Kristus. Tanpa kita memperdulikan misi Allah, maka jangan berharap karakter Allah bisa bertumbuh di dalam diri kita. Oke. Terima kasih Pendeta Meki dan Pendeta Susilo atas kesimpulan yang tadi diberikan. Pemirsa yang kami kasihi, sering dalam bahagian kalau kita rindu atau mau menolong orang lain, kita mengatakan, oh saya nggak punya kesempatan, saya sibuk, atau mungkin saya tidak punya sesuatu yang ingin saya bagikan. Pelajaran kita memberikan jawaban terhadap halangan-halangan ini. Pelajaran kita mengatakan, jika kamu memiliki kemauan untuk menolong sesama, kamu akan memiliki banyak kesempatan. Yang penting kita mau, Tuhan akan membantu kita untuk menolong orang lain sesuai dengan berkat-berkat yang Dia telah percayakan kepada kita. Amin. Kiranya pelajaran pada minggu ini dapat menjadi berkat bagi kita, dan kita pun dapat menjadi umat-umat Tuhan, menjadi penolong bagi sesama. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita akan menutup pelajaran kita untuk diskusi pada minggu hari ini. Pada minggu ini Pendeta Susilo akan pimpin dalam doa tutup. Baik saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, Engkau telah memanggil kami dalam berbagai profesi, berbagai latar belakang, berbagai suku budaya, untuk kami terlibat dalam misimu. Engkau ingin kami memikirkan seperti Engkau memikirkan kami. Engkau ingin bahwa kami menjadi serupa dengan gambar anak-Mu. Tolonglah kami, jikalau anak-anak kami, jikalau seisi rumah kami mau untuk dipakai Tuhan, yaitu bangkitkan semangat kami, kerinduan kami melayani-Mu. Kirimkan Tuhan orang-orang, dan bukalah mata kami untuk peka terhadap orang-orang yang Engkau kirim, agar kami dapat melayani mereka seperti Engkau telah melayani kami. Terima kasih Engkau mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pemirsa. Sampai ketemu lagi minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Oke, terima kasih.